Mari kita belajar dari salah satu tayangan yang saya berprasangka yang ada di dalam tayangan ini adalah bagian dari representasi orang yang bergegas di dalam kebaikan. Saksikan videonya sebentar. كيف حالك مع المسجد؟ ما رأيك أن أعرفك على صديقي في اليمن معاق يمشي للمسجد كل يوم وأحيانا يزحف زحفا لكي يصل. يتعب ولكنه لا يفوت تكبيرة الإحرام. يتمنى أن يصلي الفجر المسجد ولكن أهله لا يسمحون له لحالته الصحية، ونحن لا نستطيع ولا نذهب. هل تظن أن هذا كل ما في الأمر؟ لا، إنه حريص على الصف الأول، يأتي مبكرا ويقرأ القرآن ولا يكتفي بهذا، بل يضطر بعد صلاة المغرب كل يوم أن يتسلق درج المسجد بمشقة لكي يصل إلى الدور الثاني. ماذا يوجد في الدور الثاني؟ حلقة تحفيظ القرآن. إنه مشارك في حلقة تحفيظ مع أنه مشلول، يتكلم بصعوبة ولكنه يضغط على إعاقته بإصرار لكي ينطق القرآن بصوته مع ما في ذلك من تعب. عما تسألون عما يعلمون الذين هم فيه مختلفون. السلام عليكم. كمال، كيف حالك؟ الحمد لله. طيب. الحمد لله. الحمد لله. الله يحفظك ويبارك فيك. بيتك قريب ولا بعيد؟ أنا هني. تتعب وأنت تروح؟ يعني ها؟ الله يعطيك العافية، الله يقويك يا رب. آمين. آمين. أنت كل يوم تجي المسجد؟ أيوة. تجي بعد الأذان ولا قبل الأذان؟ ولا على حسب، أحيانا قبل وأحيانا بعد وأحيانا يعني على حسب. على حسب، أحيانا قبل أحيانا بعد. يا رب إن شاء الله ما تفوتك الجنة يا رب. الله يحفظك. أنا شايف في آلام على رجلك هنا. هذا احتكاكه بالأرض يا شيخ. من احتكاكه بالأرض. ما يقزع لا صندل يسبر ولا قزمة ولا شيء. لما يلبس حذاء يتقطع بسرعة. ما يعملش أسبوع القزمة ولا الصندل لأنه يحتاج دائما رجله كذا بالأرض. الله يحفظك، الله ييسر. مشكور يا كمال. الله يحفظك. يلا قوم قوم قوم، أعطني يدك أعطني يدك أعطني يدك. بسم الله. يا الله. يلا. سلامتك والله سلامتك. ما شاء الله سريع انت يا كمال، الحمد لله. يا أتعب. لا ما تتعب ان شاء الله. تسابقني تسابقني. وبعد ان يصلي العشاء يرجع لبيته، لكن توجد مشكلة، الظلام شديد. كيف يمكنه ان يصل؟ إنه يتعلق بأي مصل خارج من المسجد يساعده بالوصول لبيته مع بعض الإضاءة اليدوية. لماذا كل هذا؟ إنه يحب ما يحبه الله. هذا بيت الله، أنا أحب بيت الله. عذابي فيك عذب وبعدي فيك قرب، أنت عندي كروحي بل أنت منها أحب. حسبي من الحب أني لما تحب أحب. Disinilah kita mengetahui ya, dan kita mendapatkan ribuan hikmah yang menggetarkan dari kejadian ini. Inilah salah satu di antara ciri khasnya sabiqum bil khairat. Orang-orang yang mereka bergegas merespon setiap panggilan Allah dan apapun yang dicintai oleh Allah. Karena paham memang karakter kehidupan di sini adalah karakter sulit.
Ketika Allah sampai katakan kepada kita surga itu tinggi. Surga itu kan disifati oleh Allah fi jannatin aliyah. Surga itu tinggi. Dan tentunya meraih yang tinggi itu harus mendaki. Lagi berat yang kita rasakan. Tapi inilah kemudian perkara yang menjadikan kita akhirnya merenung gitu. Kita ini sering sekali memberikan pengecualian dan kita sering sekali longgar kepada diri kita. Lalu menganggap bahwasanya jalan kita ke surga itu adalah jalan yang mudah. Jalan yang ringan, jalan yang sembari kita menuruti hawa nafsu, kita akan sampai kepada jalan itu. Padahal ini bukan jalan yang semacam ini. Ini adalah jalan orang-orang yang terpilih. Sebagaimana mendaki gunung. Bukankah mendaki gunung tidak ada yang terpilih sampai di puncaknya? Kecuali adalah mereka yang betul-betul sabar dan tegar hingga sampai di puncak ujung dari gunung itu. Dan merekalah yang akhirnya merasakan sensasi sunrise yang terbit ketika mereka sudah berada di ujung dari perjalanan pendakian mereka ke gunung. Inilah pula yang menjadikan akhirnya kita paham bahwasanya agama ini bukan karakter yang menjadikan kita itu memberikan hal yang biasa. Karena kebahagiaan kita di akhirat itu ya tergantung dengan pengorbanan yang kita berikan pada waktu dalam kehidupan di dunia yang singkat ini. Karena memang kehidupan di dunia ini adalah kehidupan yang singkat. Yang panjang adalah pertanggungjawaban. Yang panjang dan lama itu adalah balasannya. Yang tidak ada tepinya. Kalau kita taat maka balasannya pun tidak ada batasan akhirnya. Sampai betul-betul kita merasakan puncak kebahagiaan. Maka inilah yang kemudian menjadikan kita. Ketika narasi ini kita pahami. Supaya kemudian memberikan kepada kita bahwasanya kalaupun kita lelah, kalaupun kita letih di dalam perjalanan kita. Untuk meraih kemuliaan kita di sisi Allah itu. Kalau kita kelelahan berarti trek kita sudah benar. Kalau kita merasa letih itu berarti trek kita sudah benar. Tapi kalau dalam kehidupan kita menuju kepada Allah, kita tidak merasakan jalan yang mendaki, lagi jalan yang menanjak begitu berat. Berarti jangan-jangan kita ini belum menjadi orang yang sabiqum bil khairat. Tapi baru menjadi orang yang dhalimun li nafsih. Dhalimun li nafsih itu adalah orang ketika mendaki gunung. Dia sedikit-sedikit dia ngelihat pemandangan, duduk, makan yang banyak, tidurnya panjang. Sampai akhirnya pos 1 dilewati sampai berjam-jam tidak sampai di pos 1. Padahal orang yang sabiqum bil khairat itu pos 1 dilewati hanya dalam waktu 50 sampai 1 jam dia sudah sampai pos 1. Tapi bagi orang yang dhalimun li nafsi, maka untuk menggapai pos 1 mungkin akan dilewati sampai berhari-hari. Terkadang baru jalan di pos 1 berhenti lagi makan dulu, muntah-muntah dulu. Bahkan terkadang mereka balik lagi ke bawah karena tidak kuatnya konsekuensi yang dihadapi ketika jalan itu menanjak lagi mendaki. Maka inilah yang kemudian menjadikan kita akhirnya memahami apa yang harus kita lakukan ketika Allah itu mengingatkan kita. Ini jalan akobah loh. Ini jalan menanjak. Ini jalan mendaki. Ini jalan yang dulu pernah dilewati oleh Nabi Nuh. Ini adalah jalan yang pernah dilewati oleh Nabi Ibrahim. Ini adalah jalan yang pernah dilewati oleh Nabi Musa. Ini adalah jalan yang pernah dilewati oleh Rasulullah SAW. Bukan jalan bertabur dengan bunga, bukan jalan bertabur dengan buah yang manis, bukan jalan yang bertabur dengan permadani sutra yang begitu lembut di permukaan kaki kita. Bukan. Ini jalan yang penuh dengan berbagai macam onak. Rasa kepenatan kita peroleh, rasa beratnya kita akan dapatkan di atas jalan yang berat menanjak dan mendaki ini. Maka inilah yang kemudian menjadikan kita akhirnya berusaha. Apa sih yang kita harus lakukan supaya kita mendapatkan kekuatan dalam perjalanan kita untuk menumbuhkan himmah aliyah. Jadi menumbuhkan sebuah tekad yang kuat itu bagaimana dalam kehidupan kita. Supaya betul-betul kita tidak menjadi orang yang sekedar dhalimun li nafsi, tapi ada perbedaan.